Ya, nggak apa-apa lah. Di sanalah keuntungan Anda gitu ya kalau ikut dari awal. Oke, nomor 11 silakan teman-teman. Jadi itu ya. Jadi bagi yang belum bisa menggunakan AI, silahkan mau belajar sendiri mangga. Orang Sunda mangga. Kalau orang Solo monggo. Kalau mau belajar sendiri mangga. Kalau mau diajarin sama saya, nah silahkan. Ya, bagi orang-orang yang di luar sana tarifnya 49 ya 49. 49 berapa coba? 49 lah. 67. Jangan salah 67 ya. Jangan salah. Kita cek coba. Cek 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 cek. Oh 49. Bagi Anda karena Anda sudah menunjukkan usaha bagi ini Anda cuma segini doang. Pelaksanaannya besok Minggu ya, Minggu malam Senin pukul 19. Kalau Anda yang belum bisa, boleh belajar dengan saya. Kalau enggak juga silakan. Yang penting bagi saya Anda bisa aja. Mau gimana caranya terserah. Mau dibaca, mau gimana terserah. Ya, nomor 11. Nomor 11, jawabannya apa yang harus dilakukan? Ini ya sampo pembas sekutu ya. Sekutu ya. Ini jawabannya. Kenapa? Karena biasanya harusnya itu 7 sampai 10 hari menurut teori. Si seminggu bukan 14 hari walaupun salah ini ya. Karena memastikan telurnya itu tidak hidup lagi, dibasmi ya. Semprotan kimia untuk pakai baygon nggak dihancurkan. Nanti mati orang. Nomor 12 silakan jawaban Anda apa? Ya pelan-pelan lah Bang. Nggak semuanya di grup 9 ya 89 nggak semuanya di grup 89. Jadi saya harus pelan-pelan. Pelan-pelan saja yang penting ada yang bisa dibawa ke rumah. Bukan duit tapi silakan. Silakan nomor 12. Ayo. Oh, saya nggak ngirim-ngirim nggak nyampe-nyampe ya. Ngirim kirim informasi. Nggak tahu deh masalahnya di mana. Nantilah saya kirim ulang. Seorang anak masuk rumah sakit dengan kemungkinan sindrom nefrotik. Ya, sekarang banyak ya anak-anaknya sekarang. Kenapa terlalu banyak makan gula, terlalu banyak gula, terlalu banyak coklat, minum kayak gimana, minum-minumannya yang bermasalah. Nah, apa tandanya sindrom nefrotik? Edema, kemudian ada hipoalbuminemia, dan hiperlipidemia. Itu tanda-tandanya. Dan tandanya gejalanya adanya hiperprotein. Jadi hiper ya hiper dari nefrotik mereka menjadi hipoalbumin. Kenapa? Karena si nefronnya tidak bisa nyaring protein, maka muncul protein urea. Jawabannya adalah C. Bolong-bolong lah gampangnya. Bolong-bolong. Dia nomor 13 silahkan. Nomor 13. Kalau soal nanti saya kasih ya. Soal saya kasih. Jangan khawatir. Walaupun Anda bukan gelombang 89. Saya kasih. Supaya nambah ketenangan. Tapi harus dikerjakan ya. Harus dikerjakan semua. Walaupun tidak
dengan saya karena keterbatasan waktu kan jam 4 gitu terbatas. Tapi kalau nanti usahakan untuk belum kita kan sampai sana belum ada ini, belum ada kisi-kisi yang terbaru. Ya. Nomor 13 baru satu orang, silakan. Skabies. Skabies adalah garis. Garis mana ini? Yang dari kemarin saya agak bingung ini. Skabies. Tuh kan D. Lesi keunguan. Kulit tebal dan kerak kuningan. Bukan. Ya, teorinya lesi keunguan tidak khas periode tetapi terkait dengan kondisi kulit lainnya. Nah, skabies disebabkan oleh kutu Saccharomyces scabies yang masuk ke dalam kulit menyebabkan gatal hebat, terutama pada malam hari. Satu tanda skabies adalah adanya garis-garis halus berwarna merah keabuan yang merupakan terowongan yang dibuat oleh kutu di bawah permukaan kulit. Garis ini biasanya ditemukan pada selai jari, pergelangan tangan, siku, dan area lipatan. Ini sudah jelas ya. Jawabannya adalah A. Jawabannya. Jawabannya. Jawabannya adalah A. Coba dicek ulang ya. Coba dicek ulang. Jawabannya A. Dicek ulang. Coba dicek ulang. Pakai googling. Di Google atau pakai AI. Ya, coba. Kemudian nomor 14. 14. Ini cekung pasiennya. Ini Anda sudah bisa menggunakan kata kunci. Perhatikan kata kuncinya. Lihat. Kalau kayak gini nggak harus pakai AI. Nggak usah pakai AI. Tapi ya kalau memang untuk memastikan nyama sama enggak AI-nya dengan kita itu. Kalau sudah sama berarti otak AI bisa dipercaya. Kalau sama loh ya, kalau sama. Ini kan sudah mula abdomen eh, lemas ya. Turgor menurut cekung. Nah, coba ini bagi teman-teman yang tapi sambil nge-review teman-teman nge-review aja sekarang mah. Mana Chrome itu Safari. Saya pakai yang seri 4 ya. Seri 4 itu yang terbaik sampai saat ini. Terbaik. Nah, seri 4 tipe 4. Kalau tipe 4 yang berbayar jangan sampai ah, ini penjelasannya ini kan kurang percayaan. Misalkan jelaskan dengan jawaban jelaskan pilihan-pilihan yang lainnya juga. Ya. Itu mudah. Oh, nyeri akut seperti mana. Nanti kan ada alasan-alasannya. Jadi kita tahu oh berpikirnya seperti itu gitu kan. Nah, ini berpikirnya. Atau Anda berikan jawaban dan penjelasan termasuk tiap pilihan. Nah, pilihan. Nah, itu perintahnya. Cepat. Nah, jawabannya adalah oh, jam segini. Nah, jawaban utama nah, dijelaskan. Ini jawaban utama sekian. Penjelasannya, kesimpulannya adalah ini. Jadi benar, berarti kalau sudah memvalidasi otak dia, si AI ini dengan otak saya, berarti kita kalau ada kesulitan, kita bisa nanya AI. Nah, caranya seperti itu. Promnya sudah saya berikan barusan. Tadi ya, sudah saya berikan. Jadi bagi teman-teman, tetap saya kewajiban bimbing. Nah, tapi kan kalau kayak gini kan tidak bisa, nggak harus pakai AI, kita sudah bisa. Tapi untuk memastikan otak AI sama dengan otak kita, ataupun sudah masuk kategori bisa dipercaya, kita gunakan itu. Oke. Nah, ini kemudian nomor 15. Silakan nomor 15, teman-teman. Nomor 15. Itu saya tidak akan ngomong lagi dengan AI.
Kita sudah mencontohkan malam pagi ini sudah mencontohkan kembali. Silakan nomor 15. 15, 15. Bu Serly sudah gimana? Sudah bisa pakai AI-nya, Bu? Rasa Bu Serly sudah belajar dengan saya. Mas Puguh, udah bisa Mas Puguh? Alhamdulillah. Jadi yang 70 ini di ini ya, disamakan. Jangan mengandalkan 100% AI, tapi kita samakan. Kalau AI-nya sudah pintar, kenapa penting satu-satu? Supaya kita ngajarin AI. Jadi nggak boleh sekaligus, tapi kita ajarin ya satu persatu. Gimana Bu Sarli dan Mas Puguh? Eh, mudah ya, bisa dimanfaatkan untuk belajar. Nanti kalau keluar FR, langsung kita breakdown. Keluar kisi-kisi, kita breakdown. Nah, yang saya anjurkan kepada teman-teman, silakan breakdown semua, semua ya, semua kompetensi berdasarkan Permen nomor 35. Ya, saya anjurkan itu. Ya, 15, 15. 15 coba kita baca, jangan sampai nanti kita salah. Kita nggak usah pakai AI. Berdasarkan pengajian, bayi 25 hari dengan diagnosa hipertermi dengan evaporasi. Apa tindakan perawatan yang paling tepat? Kalau anak hipertermi 25 hari, apa? Kompres ya. Tapi ada nggak kompres? Karena kalau artinya kita harus menurunkan panasnya. Coba kita letakkan. Evaporasi adalah apa? Nah, ini proses evaporasi kenapa? Ini kuncinya di sini. Ah, evaporasi. Pentingnya menjaga, kalau evaporasi kan menguap ya. Menguap. Berarti pasiennya kurang panas. Apa? Kurang cairan ke sononya. Akibat proses evaporasi kurang cairan. Kalau di mobil dia kurang ini. Ininya apa? Si si mobilnya kurang heater, mengalami panas. Jadi apa tindakan yang harus kita lakukan? Kalau ada kompres nggak? Ada kompres nggak di sini? Popok ganti popok. Enggak. Berarti kita tetap jawabannya adalah cek. Nggak ada kurang cairan. Jawabannya penguapan. Ya, ya, gitu. Kemudian nomor 16, silahkan. Ini jangan lupa yang 4 itu ya. Empat lagi. Yang evaporasi, konduksi, konveksi, radiasi. Itu harus paham tuh sisanya. Ya, karena beberapa kali pernah keluar. Jadi ya, seperti itu ya. Kemudian nomor 16, 16. Jadi enak kalau sudah bisa AI. Jawab dulu, jawab dulu, jawab dulu, jawab dulu lah kita semua. Baru kemudian kita bareng-bareng di tesnya. Jangan nanya saya, nanya AI aja. Nanya AI aja. Oh, kenapa jawaban saya beda? Oh, jawaban ini. Oh, ini cocok. Ini. Kalau nggak cocok, diulang-ulang. Jangan sampai nanti kita salah. Ya, jangan salah. Yo, di sini masalahnya ingat. Nah, yang jadi masalah itu apa sebenarnya? Ayo. Di di Berarti ada yang belum baca materi. Sebentar, aduh, dunia persilatan materi kunci. Ah, materi kunci. Ada yang belum baca materi kunci.
Baik, nih materi kunci. Sebelum dilanjutkan, materi kunci dikatakan oleh saya, nah ya, tumbuh kembang. Wah, mana ini? Jika, mana sih? Nyeri. Nah, di sini, nih. Nah, coba nomor sini nih, baca nih. Coba dibaca. Nah, dibaca coba. Jika penurunan GCS dan ada kemungkinan kerusakan pada sistem saraf pusat, pada pasien yang menjadi masalah penurunan GCS, misalnya GCS-nya 8 dan mendapatkan ada perubahan pada sistem saraf pusat, penurunan kesadaran ya. Masalah utamanya gangguan perfusi serebral. Selama tidak ada masalah di ABC. Terlihat di sono. Pasiennya kejang, durasi 2 menit, muntah, batuk, disertai penurunan kesadaran. Berarti ada masalah ABC, ABC airway, breathing, dan circulation tidak ada. Jadi jawabannya adalah meskipun benar anak demam tinggi, tapi lebih mendesak yang mana? Ya kejang lah. Yang mendesak kejang. Kenapa? Ya, kemarin kan sudah saya bilang. Jadi jawabannya adalah ini. Ayo, siapa yang belum membaca? Sudah dikasih malah nggak dibaca. Ah, silaing. Orang Sunda mah silaing itu kalian itu. Silaing mah. Terbalik. Gitu ya. Jadi logikanya bagaimana aplikasi siapa yang belum punya ini? Siapa ayo ngacung yang belum punya ini nih. Belum siapa yang belum punya ini ini kisi-kisi tahun kemarin ya 2023 ya, kisi-kisi tahun kemarin. Kisi tahun kemarin dan ini kisi FR tahun sebelumnya. Nah, ya. Ini sudah ada ya. Jadi ini nanti cari pemberian oksigen sederhana, IWS dan lain sebagainya. Cari oleh Anda ya. Takut ada yang belum punya, maka saya akan ngasih sajalah daripada nanti saya menyesal. Mana? Kalau bisa nih. Sebentar ya. Saya share dulu. Ini di mana? Komputer. Mana tadi? Materi kunci. Bentar. Materi kunci. PDF. Ah, yang kasih yang terbaru lagi sama saya. No, sedot. Ayo, ambil. Sekarang ambil. Jangan sampai nanti belum nyampe, sabar. Ambil. Belum. Sabar. Baru sedikit sedang berjalan. Di sana ya. Jadi yang sifatnya sudah kata kunci yang sudah saya berikan pada teman-teman, coba dipahami, jangan terjebak. Oh, masa yang sering keluar, tandanya apa? Nah, gini, ini gunakan ABC, gunakan prinsip. Kalau suhu itu kebutuhan dasar manusia, oksigen, suhu ini prinsip yang kedua. Prinsip yang pertama adalah gunakan prinsip gawat darurat. Nah, saya nggak mensucikan ini karena bukan kitab suci, tapi tolong dibaca ya, tolong dibaca sekali aja, ya, tolong dibaca. Ini sudah berdasar hasil dari penerawangan, bukan lagi hasil semedi. Gitu. Silakan dibaca saja. Kalau yang sudah, tolong dibaca, jangan dibiarin. Kalau yang sudah diberikan oleh saya dibaca, jangan dibiarin. Oke, nomor 17 teman-teman. Kalau Anda nggak ikut Zoom, saya nggak akan ngasih tuh sama orang-orang yang nggak ikut Zoom subuh. Biarin aja.
Saya hanya menghargai orang-orang yang datang. Jadi aja. Ya. Oke, nomor 17. Silakan nomor 17. Di sini coba perhatikan. Di sini. Ya, kalau menggunakan kata kunci tidak ada, tapi kita lihat di sini. Keluhan panas, ya, keluhan utama saya pernah bilang ke Anda, pernah bilang 90% keluhan utama itu menjadi masalah utama. Yang ditanya adalah masalahnya. Jadi 90% keluhannya apa? Panas. Ya sudah, kita nggak usah, oh datanya hanya 38. Ya, karena nggak ada yang lain ya sudahlah kita pilih walaupun datanya 38 ya sudah. Karena 90% itu tadi. 90% keluhan utama menjadi masalah utama. Karena kenapa prinsip kita here and now, di sini dan sekarang, dan juga kita terhadap respon pasien. Jadi ya itu ya. Apalagi kalau suhunya sudah 38,5 walaupun keluhannya yang lain kecuali gak ada gawat daruratan misalnya ya sudah berarti suhu. Nah, itu kaidah-kaidah yang tidak didapatkan. Nah, itu yang cepat bahwa 90% keluhan utama. Jadi kalau misalnya Anda ngambil keluhan utamanya A, ya sudah selesai. Oke, nomor 18, no, 18. Saat ini masih diberi ASI, beratnya 7 kilo. 7 kilo berarti berapa cairannya sudah diketahui menurut si Holiday's Guide. 7 kilo, 7 kali 10 berarti 100 kali 7. Jadi 700 ya. Cairannya jangan lupa ya. Si segar. Bu Salina hebat. Kemudian di sini apa yang harus dilakukan? Informasi yang paling tepat. Karena lihatnya pasiennya itu juga gumoh. Gumoh itu tidak bisa muntah ya, muntah pada anak. Jadi apa yang harus dilakukan? Teknik menyusui. Teknik menyusui. Nah, gitu ya. Mudah kan? Sekarang nomor 8, 19, 19. Nah, 19. Nomor 19, silahkan. Terus Anda bertanya, kalau sudah ada kunci barusan pengen dicari. Yang mana buat materi kunci barusan? Masih ada kok. Oh, disuruh di-share ulang. Bentar. Materi kunci. Bentar. Materi kunci. Kunci. PDF. Ya. Nah, udah saya kasih yang terbaru materi kunci. Nah, oke, nomor 19. Jawabannya adalah apa? Jawaban Anda nomor 19, teman-teman. Nomor 19. 19 belum ada yang jawab. Ayo, silahkan. Bayi seluruhan sesak, berfungsi napas cepat, pernapasan nah, ada cuping hidung, berarti pola napas ya, stridor. Tapi ini ada stridor. Berarti stridor berarti jalan napas ya. Ada pola napas, jalan napas. Memberikan oksigen sesuai program itu bagian dari protokol. Airway breathing, oh ingat loh, airway breathing, tindakan keperawatan. Airway-nya apa? Dia walaupun diam ada inhalasi, nanti dulu, jangan dulu main inhalasi. Kan dia sebelumnya sesak, napas dari kemarin, ada cuping hidung, berarti ini kan katakanlah sesak itu masalahnya kan sesak nih, datanya sesak, berarti mau pola napas, berjalan jalan napas, tetap kita pendekatannya airway, breathing, circulation.
Di A itu kontrol servikal. Di sini pemberian oksigen. Di sini pemberian infus, gitu kan? Ininya tindakan-tindakannya. Berarti kalau misalnya pasiennya dari sejak napas kemarin, artinya cuping hidungnya kontrol ini airway-nya nggak masalah sebenarnya airway-nya. Cuman di breathing-nya bermasalah karena napasnya cepat, pola napas. Berarti kalau pola napas kita kasih oksigen, berikan oksigen sesuai program. Ya, gitu. Kalau yang D-nya apa? Yang D disability. Disability adalah disability GCS, GCS. Kemudian fluid, F-nya adalah pemberian cairan juga sama ya, pemberian cairan. Oke, begitu teman-teman. Oh ya, tadi saya bahas kenapa kalau sudah ada AI, saya harus ikut Zoom lagi untuk mengingatkan kadang-kadang apa yang di otak kita itu belum tentu sama dengan otak orang lain. Misalkan saya ingat ini, Anda tidak ingat, kan Anda dapat keuntungan dari keingatan saya itu. Yang saya suruh ini cari itu ya keuntungan buat Anda kan. Ya, keuntungan buat Anda. Berarti kalau di sini cara buka jalan napas dan lain sebagainya juga harus dicari lagi. Jadi ada manfaatnya mencari belajar di Zoom subuh. Zoom pagi kita nanti besok diresmikan lah Zoom pagi. Kalau Zoom subuh terlalu subuh. Mungkin boleh nanti kalau ada usulan jangan terlalu pagi coach katanya. Oke, atau sebelum subuh. Ya, nomor 10, ayo silakan. Tindakan diperlukan bayi mengatasi bilirubin indirect 10 miligram. 10 miligram kemarin apa? Itu sudah termasuk kern 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 berapa? Kern berapa itu? Kuning, kuning, kuning. 10 itu termasuk ke mana? Derajat bilirubin kemana? Nah, tindakannya apa? Ya, itu yang harus Anda kuasai. Misalnya masuknya grade 1 tindakannya apa? Grade 2 tindakannya apa? Anjurkan menjemur. Kalau sudah menjemur itu masih bisa di bawah 5 Bu. Menjemur masih bisa di bawah 5. 3 masih bisa dijemur. Kalau sudah 10 mau gimana ceritanya dijemur? Masalah gosong itu anaknya. Gosong itu anaknya itu. Ya, kalau sudah ya, jadi jawabannya yang benar ya. Kenapa tidak menjemur? Ini pasiennya coba lihat pasiennya, datanya badan sekian. Ini fisiologis atau patologis? Fisiologis atau patologis? Kapan kita sebut patologis? Kapan sebagai bilirubin fisiologis? Bilirubin fisiologis. Kuning mengatakan ASI belum keluar lancar. Pengendalian bayi malah menyusu. Oh, ininya ASI-nya belum lancar. Bayinya malas. Berarti dia kenapa bilirubinnya kurang cairan. Berarti bilirubin apa tindakannya? Penyebabnya apa? Nah, bayinya kurang cairan lah ini. Ya, bayi kan malas bayinya panjangnya. Jadi datanya dilihat. Jangan tidak semua bilirubin itu harus dipototerapi juga, nggak harus semuanya dijemur. Mungkin karena hiperbilirubinnya karena dia kurang cairan. Susukan saja semuanya. Nah, jadi minum susu. Oke, 11 sampai 20 benar berapa? Ayo, benar berapa? Benar berapa teman-teman? Benar berapa? Silakan benar berapa? Kita belajarnya malam perlahan-lahan saja. Yang penting
Anda paham konsepnya dan paham apa yang harus Anda cari. Dan sampai Anda nggak paham apa, saya harus lihatnya analisisnya gimana. Kalau dengan AI kan enak tuh dinyuruh nyuruh robot. Tapi kalau dengan sendiri gimana? 15 benar tuh bagus, Bu. Ya benar. Oke, nomor 21. 21. Ayo, nomor 21. Nanti, kan ini nggak akan selesai nih. Sisanya, nih, sisanya eh, buat catatan atau kunci jawaban dengan AI. Satu per satu soalnya. Jangan sekaligus satu per satu aja. Karena hasilnya kadang beda sekaligus dengan satu per satu ya. Buat sisanya dengan AI. Karena nggak akan cukup. Nomor satu, nomor 21 jawabannya adalah coba lihat. Seorang anak 6 tahun dirawat di rumah sakit dengan keluhan mual, muntah, disertai ulu hati. Ibu menyatakan anaknya hanya dapat menghabiskan setengah porsi makan. Mengkaji jempol, napasnya normal, frekuensi nadi normal, suhu normal. Suhunya naik nih, suhunya nih. Tinggi nih suhunya. Hepatomegali. Apakah masa perawatan di atas? Jadi jawabannya apa nih? Coba jawabannya adalah ND ya. D ya. Nah, ya, begitu. Ini masalahnya, masalah. Nah, kenapa kadang-kadang si upayakan juga, makanya penting Anda membaca ini, materi. Penting Anda membaca materi ini, penting banget. Nanti kalau ada apa-apa lagi, nanti saya siapkan lagi, perbaiki ya. Nanti saya cek lagi. Nomor 22, nomor 22, nomor 22, silakan nomor 22. Nomor 22, silakan. Nomor 22, silakan teman-teman. Oke, sudah ada yang ngasih 22 apa jawabannya? D, 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 D. Oke. Kita, oh iya. Ini apa nih? Nah, pokoknya gini logika sederhana nih. Cara cepat kita. Keluhannya adalah buang air besar. Berarti masalahnya adalah cairan. Masalahnya tuh apalagi di bawah ke bawah ya. Kalau masa keluhan utamanya aja sudah buang air besar, berarti air itu namanya juga air, berarti cairan. Maka yang terkait dengan cairan yang mana? Yang terkait dengan cairan adalah yang ini. Itu kalau kita menggunakan kunci, materi kunci. Nah, cepat ya. Kemudian nomor ini, silahkan nomor 23. Ayo. Jadi pentingnya Anda memahami materi kunci yang terbaru itu jawabannya. Anda bisa dengan cepat menggunakan materi kunci untuk menjawab soal. Oke. Nomor, lihat lagi di sini kata kunci. Mari kita lihat kata kuncinya. Kata kuncinya keluhan berdahak. Nih, kalau keluhan berdahak pasti jalan napas. Nah, nggak ada. Ada keluhan berdahak, ada ronhi. Nah, ini kan sudah menunjukkan bahwa ada bersihan jalan napas. Ada di mana?
di materi kunci lagi. Coba lihat di sini nih. Nah, mana? Nah, di sini pokoknya adalah bacalah di sini. Di bawah juga ada kayaknya. Oh, di bawah. Ini yang belum. Oh, belum. Nah, ada yang saya kasih warna. Saya kasih warna. No, batuk berdaron sih bersihan jalan napas. Sudah. Ya, kita sudah nggak harus nyari ke AI kayak gini. Cuman kalau ada yang nggak beres, kita tidak paham, baru gunakan AI. Kalau hal yang itu gunakanlah materi kunci yang sudah diberikan oleh saya. Jadi jangan sampai nanti Anda repot dengan AI-mu sendiri. 24, ayo 24. 24 jawabannya orang tuanya keluhan sesak napas, sesak napas. Sesak napas, wheezing. Wheezing itu berarti kalau wheezing pertukaran atau jalan napas. Wheezing pertukaran atau jalan napas. Nah, kemudian ada wheezing harus menurun muntah. Ayo, jadi saya ke ini ya. Sem- Seorang. Ayo, wheezing ada pertukaran atau jalan apa? Pola atau pertukaran gas atau bersihan jalan napas wheezing itu. Wheezingnya kenapa dulu itu ya? Pola yang aman mana yang aman? Kalau wheezingnya itu disebabkan karena ada, nah ini kadang-kadang memang sih. Kalau pertukaran gas biasanya munculnya ada, menurut kita loh ya, standar kita ada perubahan di GCS, tandanya. Tapi kalau wheezing, ada penyempitan bronchus. Kalau penyempitan bronchus bisa karena logika sederhana. Penyempitan bronchus itu bisa karena udim, bisa karena sekret, dan lain sebagainya. Ventilasi, bisa juga logika sederhana juga bisa. Ini pertukaran, pertukarannya di ventilasi. Bisa nggak ya? Bisa juga kalau ada yang ngomong seperti itu. Penting bahwa di sini, tapi secara umum biasanya kalau dijelaskan hanya Wijing saja, biasanya lebih cenderung ke coba cari yang lain coba ya. Ini kita PR nih, saya di PR ini. Berarti besok saya tagih nomor ini, saya tagih nomor ini. Ya, karena di beberapa diagnosa Wijing itu masuk ke bersihan. Wijing itu masuk ke bersihan. Nah, Wijing isu sementara bersihan ya. Wijing itu masuk ke bersihan. Gitu ya. Tapi jadi PR untuk Anda dulu, nomor 24 jadi PR. Ini jadi PR. Wheezing itu bersihan biasanya. Oke, kemudian nomor seorang laki-laki keluhan BAB cair. Wah, ini apa masalahnya? Udah cairan, gangguan cairan aja. Sudah selesai nomor 25, selesai 25. Ngomong di sini juga mukosa, lambat, udah gangguan cairan. Ingat, saya bilang 90% keluhan menjadi masalah. Itu aja yang selalu diingat-ingetin. Oke, ya, diingat-ingetin. Itu. Ah. Nomor 26. Ayo. Laki-laki 3 tahun dirawat RS bengkak di area wajah, kelopak mata mengatakan nephrotic syndrome. Mata tertutup, edema kelopak mata, melekat, apa tidak prioritas. Nomor 26. Matanya tertutup oleh oleh kotoran mata. Apa tindakan kita? Nomor 26. Nomor 26. Yuk, nomor 26. Hmm. Jangan main salep ya,
Air hangat dulu. Ya, air hangat. Nomor 27. Ayo, nomor 27. Nomor 27. Nomor 27. Keluhan demam hasil pengajian di bawah selain data selain gangguan fisik, Anda juga mengalami autism disorder, melakukan tindakan membayangkan diri sendiri. Autism, maka tindakan intervensi. Hah, berarti obat, tindakan yang modifikasi ya perilaku, teknik modifikasi perilaku. Cari itu teknik modifikasi perilaku. Nomor 27. Kita sampai 30 ya. Dia nomor 28. 28 ini apa nih? Sesak tidak mau menetek. Sesak. Cairan dengan napas cuping hidung. Nah, udah. Berarti dia adalah nah, cuping hidung udah jelas pola napas. Kemudian 29. 29. 29. 7 tahun kemudian sulit BAK dengan cara berdiri kena mengenai tubuhnya. Oh, ini 7 tahun itu sudah tahu ya. Berarti apa yang menjadi masalah? Nah, ini hipospadia. Ini pasiennya mengalami hipospadia nomor 2. Mana? 2. Oh ya, 29 ya. Kita 29 ya. Pasiennya mengalami hipospadia. Hipospadia. Ayo, apa yang dilakukan orang dengan hipospadia? Silakan teman-teman. Pasiennya hipospadia, cek dulu. Ini nomornya nggak jelas nomor berapa, nggak pakai nomor. Jadi ada A, ada B. Gangguan. Kalau ngompol kemana-mana gimana? Personal hygiene lah. Lebih cenderung ke personal hygiene. Ngompolnya kemana-mana. Kencing, sering mengenai tubuhnya. Wah, bau tubuhnya tuh. Silakan, silakan, silakan. Satu lagi kok, saya nyantai. Silakan. Yang mau kerja sudah ini makan dulu, jangan lupa. Jangan sampai Anda sebagai perawat jerawat bahaya. Sekarang silakan nomor 30. Ibu keluhan sesak, napas, batuk, pilek. Ah, itu berarti pucat jantung sekian, napas wheezing, retraksi interkostal, pergelangan kromasima apa? Berarti apa ini? Yang yang pertama, yang pertama kali, yang pertama kali Bang, ini polor aja dulu, baru kita yang lain ya. Demikian teman-teman. Demikian teman-teman untuk pagi ini. Sisanya berarti ada berapa nih? Dari nomor 31 sampai nomor 76 silakan kerjakan sendiri. Apa mau pakai AI, mau pakai apa, terserah teman-teman. Dan besok subuh saya cek kerjaan Anda. Siapa yang sudah ngerjain. Bukan untuk saya, untuk Anda ya. Latihannya untuk Anda, bukan untuk saya. Silakan teman-teman. Terima kasih untuk pagi ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.